Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami rekan-rekan KPP dan alhamdulillah ini malam Jumat saya akan mengenalkan sesepuh di Desa Penanggalan, khususnya di Makom Sitemu Penanggalan, dan beliau bernama Mbah Penanggoan. Dan ini wilayah sekitar sini alhamdulillah banyak keindahan-keindahan alam yang tumbuh di sekitar petilasan di sini. Oke Mas, sekarang kita ke pohon yang sangat besar di sini Mas. Dan ini pohon kesambi ataupun yang dikenal dengan nama pohon kecacil. Dan mungkin ini umur pohon ini sampai berabad-abad tahun, mungkin berapa abad tahun pun belum diketahui dengan pasti. Yang pasti ini sudah berumuran berabad. Dan di sebelah sana juga masih ada Mas, tapi di situ di tengah-tengah kuburan umum. Dan mungkin sampai di sini aja kita mengenalkan, dan kita akan masuk ke petilasan ataupun makom Mbah Penanggoan. Mari Mas, kita masuk. Ya, disinilah sesepuh kita ataupun leluhur-leluhur kita yang alhamdulillah masih bersinggah di Desa Penanggalan. Dan mohon maaf, kami tidak bisa menjelaskan secara rinci karena akibatnya nanti bisa menjadi pro dan kontra. Dan mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang Mbah Penanggoan tersebut. Dan alhamdulillah inilah seperti ini makam ataupun petilasan Mbah Penanggoan yang mungkin jarang diekspos ataupun jarang direview. Dan alhamdulillah
rekan-rekan KPP diberi izin untuk merepost Mbah Penanggawan tersebut. Dan singkat cerita, dulu itu sebelum menjadi seperti ini sebenarnya itu bukan seperti itu, Mas. Ini dulu itu hanya tumpukan batu yang jumlahnya itu kalau tidak salah itu 12 biji dan satu yang disebut Linggayoni. Linggayoni tersebut seperti ulekan buat copet. Dan alhamdulillah masih tersimpan rapi, dan mungkin yang saat ini pemugaran ataupun rehab jadilah seperti ini. Dan dulu itu gumuk ini itu belum sebesar ini, Mas. Dia masih kecil. Dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu, ini semakin tumbuh, semakin membesar, semakin menjadi seperti gunung. Dulu itu posisinya itu tidak seperti ini, Mas. Jadi dulu itu ada sesuatu di sini dikelilingi seperti tanaman kayak sejenis tetehan ataupun sejenisnya. Dan dulu ketika masih belum dibangun seperti ini, mungkin satu juru kunci dan lain sebagainya, saya tidak menyebutkan juru kuncinya. Dan ketika beliau sebelum semasa hidupnya merawat di sini ada suatu yang sering membersihkan. Itu perempuan yang dia sering disebut yang namanya Nyi atau Nini Gayeng. Dan ketika beliau masih hidup dan entah kemana itu, mungkin warga di desa Penanggalan pun tidak tahu asal muasalnya dari mana dan dia berpenduduk di mana. Yang inti jelasnya itu ketika Nini Gayeng itu masih hidup, itu terkadang bisa di sini, bisa di tempat lain. Dan singkat cerita ada yang menemui, dan beliau ketika di sini dan beliau bisa ke Pemalang dan lain sebagainya. Karena tersebut tidak tahu asal dari daerah mana, orang mana. Tapi pada intinya dulu ketika belum direhab seperti ini, beliau masih hidup. Dan kesukaan beliau pas waktu itu satu, singkong rebus dan dibakar, dan kedua itu yang namanya ikan asin, tapi ikan asin tersebut dibakar. Dan ketika beliau sudah makan, maka tempat tersebut beliau tidak ada, entah kemana. Ya, itu yang namanya Nini Gayeng. Mungkin sedikit cerita dari saya, dan saya tidak merinci ataupun saya tidak mengambil asbabun nusul dari mana, karena nanti akan menjadikan suatu pro dan kontra. Karena sesuatu pandangan spiritual seseorang ataupun cara pandang mata batin ataupun pandangan ke depan itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Karena sesuatu persepsi masing-masing itu berbeda-beda. Dan mungkin kalau di sini itu yang legendaris ataupun yang mungkin sangat dikenal oleh masyarakat Sitemu itu biasanya itu Mbah Penanggawan, dan kedua itu Mbah Soleh, ketiga Ki Gede Pangkuasem ataupun yang dinamakan Mbah Cempaluk. Dan di sini masih banyak lagi, mungkin saya akan menyebutkan 5. Dan keempat itu yang namanya Romo Sepuh,
Yang kelima itu namanya Ki Ageng Wilis. Mungkin yang saya sebutkan 5 dan masih banyak lagi, dan alhamdulillah desa atau petuguhan Penanggalan tersebut disinggahi para sesepuh besar yang mungkin tidak diketahui ataupun jarang dikenal orang. Karena saya sebagai putra generasi, sebagai generasi penerus, kita wajib untuk menjunjung tinggi nama-nama leluhur dan wajib mensuri tauladani syiar-syiar beliau ketika dia mensyiarkan sesuatu kedamaian, mensyiarkan sesuatu rahmat yang mungkin beliau berjasa di Dukuh Penanggalan ataupun di Desa Sitemu. Dan ketika beliau membabat ataupun membuka tabir-tabir Desa Penanggalan, Penanggoan, Sitemu, Karangwolo, Guci, dan sekitarnya, maka nanti akan ketemu dengan yang namanya Mbah Soka. Mbah Soka tersebut itu petilasannya masih di perbatasan Sokawangi, dan tidak asing lagi kepada Mbah Pakisaji yang perbatasan antara Desa Sitemu sama Desa Karangsempu. Mungkin sedikit pengetahuan dari saya, kalau ada sesuatu perkataan ataupun kesalahan dalam saya menjelaskan, mohon maaf sebesar-besarnya, karena sesuatu kebenaran itu hanya milik Allah dan kita sebagai makhluknya hanya bisa meraba dan hanya bisa mencari sesuatu kebenaran. Dan alhamdulillah di sini dirutinkan setiap malam Jumat itu alhamdulillah masih berjalan untuk mendoakan ataupun berzikir bersama. Dan mungkin bukan berarti maksud saya untuk ria ataupun untuk pamer lah, tapi semoga ketika kita merepost Mbah Penanggoan di sini tersebut bisa dimengerti di luar desa di sini, dan mungkin bisa menjadi sesuatu masukan di daerah Sitemu ataupun di Desa Penanggalan tersebut, bisa dikenal masyarakat umum luas bahwa di Desa Penanggalan mempunyai sesepuh yang bernama Mbah Penanggoan. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.